الحمد لله العلي الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى له ملك السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له عالم السر والنجوى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى كلمات التقوى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada kita yang masih istiqomah mengikuti perintah dan sunnahnya. Di atas mimbar yang mulia, khatib berwasiat bagi diri pribadi dan umumnya pada jamaah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa yang menjadi perintahnya Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya apa-apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, ada dua sifat yang tidak boleh melekat di dalam diri seorang mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khoslatani la tajtami'ani fi mu'min. Tidak boleh dua sifat ini melekat pada pribadi seorang mukmin, seorang yang beriman kepada Allah. Kalau pribadi ini melekat pada seorang mukmin, berarti dia dikategorikan bukan orang yang beriman. Apa dua hal yang tidak boleh ada pada pribadi seorang mukmin? Kata Rasulullah, yang pertama adalah al-bukhlu, sifat bakhil, sifat kikir, pelit, dan lain sebagainya. Yang kemudian yang tidak boleh ada pada diri seorang mukmin adalah wasu'ul khuluq, berakhlak yang baik, yang buruk. Jadi dua perilaku ini tidak boleh ada pada diri seorang mukmin, bakhil dan akhlak yang buruk. Apalagi sifat bakhil. Sifat bakhil adalah sifat yang dimana orang itu dijauhi oleh Allah, dijauhi oleh manusia, bahkan sifat itu jauh daripada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-bakhilu ba'idun minallah. Orang yang pelit itu, kikir, bakhil, dia jauh dari Allah. Ba'idun minan nas. Orang yang kikir, yang dan bakhil itu jauh dari manusia. Mana ada manusia yang mau dekat kepada orang yang kikir, yang bakhil, yang pelit. Ba'idun minal jannah. Dan yang lebih celaka lagi adalah surga pun tidak mau dimasuki oleh orang-orang yang punya sifat kikir atau pelit. Apa yang dekat kepada orang yang bakhil? Apa yang dekat kepada orang yang kikir? Allah saja menjauh dari orang yang bakhil. Allah saja jauh kepada orang yang pelit. Manusia jauh kepada orang yang pelit.
surga jauh kepada orang yang pelit. Yang dekat adalah qaribum minan nar, neraka yang dekat kepada orang yang bakhil dan pelit. Banyak kemuliaan yang Allah diberikan kepada orang-orang yang dermawan, para hadirin. Bahkan surganya Allah Subhanahu wa taala ketika diciptakan, lamma khalaqallahul jannah, ketika Allah menciptakan surga, qalat, Allah bertanya kepada surga, ya Rabbi lima khalaqtani. Surga berkata kepada Allah, ya Rabb, untuk siapa aku diciptakan, kata surga. Maka surga menjawab, likulli sakhiyyin wa taqin. Allah menjawab, engkau wahai surga diciptakan untuk orang-orang yang dermawan, orang yang rajin sedekah, dan diciptakan untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu neraka diciptakan, qalat wa qalatin nar, berkata neraka, ya Rabbi lima khalaqtani, untuk siapa aku diciptakan, kata neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala likulli bakhiyyin wa mutakabbirin. Neraka diciptakan untuk orang-orang yang bakhil, yang pelit, dan orang-orang yang sombong. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa pelit yang paling terparah itu, saudara? Yang kita tahu pelit itu berupa harta, pelit itu berupa uang. Kalau dia menahan hak-hak Allah yang harusnya dikeluarkan, maka orang itu sudah tergambar orang yang bakhil, saudara. Padahal apa yang tidak Allah berikan kepada kita. Bahkan pelit yang paling berparah dalam keterangan disebutkan, al-bakhilu, orang yang bakhil itu adalah man zukirtu indahu falam yusalli alaika. Jangankan hartanya dia keluarkan, jangankan duitnya dia keluarkan, man dzukirtu indahu falam yusalli alaika, nama nabinya saja disebut, lisannya pelit, lisannya bakhil untuk bersolawat kepada nabinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak suka solawat, orang yang kalau nama nabinya disebut dia tidak mengucapkan solawat, kata Nabi, al-bakhil, dia adalah orang-orang yang pelit. Jangankan duitnya, jangankan hartanya, lisannya saja pelit untuk mengatakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ada lagi orang yang pelit dengan waktu, para hadirin. Pelit sekali dia waktunya. Asal untuk akhirat disempit-sempitin waktunya, saudara. Asal untuk agama didikit-dikitin waktunya. Al-bakhil, dia adalah orang-orang yang pelit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang bakhil, saudara, bagi orang yang pelit, Allah gambarkan di dalam surah Ali Imran, menurut mereka itu adalah perbuatan, itu adalah perilaku yang baik. Kalau ada orang bilang sedekah dong, dia bilang ini kan duit-duit saya, harta-harta saya, ngapain saya sedekah? Berapa bulan saya kumpulkan, berapa tahun saya kumpulkan, ngapain uang ini harus saya serahkan kepada orang lain, rugi saya. Menurut dia perilaku itu baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlih, dan jangan sekali-kali Allah merekam percakapan orang-orang yang bakhil. Apa kata orang-orang yang bakhil? Bima atahumullah min fadlih, padahal Allah sudah banyak memberikan karunia kepada mereka. Apa yang dia tidak punya, dari ujung rambut sampai ujung kaki sempurna. Jabatan bahkan dia punya, harta dia punya, uang berlebih dia punya. Bima atahumullah min fadli, tapi sayang orang bakhil itu menutup karunia yang telah Allah berikan kepadanya.
dia tutup. Dia punya karunia banyak yang Allah berikan kepada mereka. Bahkan orang-orang yang dermawan, para hadirin, Allah ciptakan di muka bumi ini, ketika ada orang butuh pertolongan orang, ketika ada orang butuh pertolongan Allah, Allah tidak langsung menurunkan uang dari langit. Allah tidak mengeluarkan emas batangan dari bumi. Allah tidak menurunkan hujan duit dari langit. Tapi Allah, lihat ketika orang dermawan Allah ciptakan, inna lillahi ta'ala ibadan ikhtassahum limanafi'al ibad. Allah memiliki hamba-hambanya yang apabila orang butuh sesuatu, fi hawaijihim, orang ada keperluan, orang itu datang kepada orang-orang dermawan. Mulianya orang-orang dermawan. Tapi murkanya orang-orang yang bakhil, saudara. Maka sifat ini tidak boleh dimiliki orang seorang mukmin. Bima atahumullah min fadli, dia tutup karunia yang Allah berikan kepada mereka. Huwa khairal lahum, menurut mereka orang-orang bakhil perilakunya adalah benar, perilakunya adalah baik. Ini uang-uang saya, ini harta-harta saya, ini duit-duit saya. Huwa khairal lahum, menurut mereka itu baik. Bal huwa syarrul lahum, tapi menurut Allah itu adalah perbuatan jelek yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal harta itu, uang itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mampu dengan sekejap melenyapkan harta yang kita punya. Berapa banyak cerita para hadirin orang yang diberikan karunia berupa jabatan, berupa harta, bahkan yang namanya terkenang, terngiang kita sebut. Ketika kita sebut harta itu, pasti kita sebut namanya, yaitu Qarun laknatullah alaih. Bahkan untuk membawa kunci hartanya saja Qarun tidak sanggup dengan tangannya. Bahkan untuk membawa kunci gudang hartanya Qarun tidak sanggup membawanya, harus dipikul beberapa puluh orang, saudara. Di zaman Rasulullah juga ada seorang sahabat namanya Sa'labah. Pada saat itu dia orang yang tidak punya, orang fakir, jangankan hidup mewah, buat makan saja susah, saudara. Satu ketika dia minta kaya kepada Rasulullah, ya Rasul, doakan saya jadi orang kaya. Kata Nabi, jangan Sa'labah, kalau kamu jadi orang kaya kamu akan lupa kepada Allah. Kalau kau sibuk dengan duniamu, nanti kau akan tinggalkan sholat berjamaahmu satu persatu waktu, kau akan tinggalkan. Benar saja para hadirin, ketika doa itu diijabah, dan ini menjadi iktibar buat kita. Sa'labah diberikan karunia yang begitu besar, harta yang banyak, pengaruh yang luar biasa di hadapan manusia. Mulai saja sholatnya, jamaahnya ditinggal satu persatu waktu oleh Sa'labah, yang pada akhirnya pengkhianatan Sa'labah ketika ditagih harta zakatnya oleh Abu Bakar As-Siddiq pada pemerintahannya. Maka Sa'labah bilang, ini adalah milik saya, ini adalah hasil jerih payah saya. Padahal Allah sudah bilang, hadza min fadli rabbi, itu merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita. Menurut orang-orang yang pelit, yang bakhil, itu baik buat mereka. Bal huwa syarrul lahum, tapi buat Allah itu buruk, saudara. Menahan harta, menahan kotoran, menahan duit yang harusnya jadi hak orang, kita tahan untuk keperluan kita. Kata Allah, siap-siap, sayutawwaquna bihi yaumal qiyamah ma bakhilu bih. Buat orang-orang yang bakhil, buat orang-orang yang pelit, sayutawwaquna bakhilu bihi yaumal qiyamah, Allah akan gantungkan di lehernya apa-apa yang dia bakhilkan di atas dunia. Tidak sanggup rasanya para hadirin kalau harta kita yang begitu banyak,
Nanti di hari kiamat kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, dan itu digantungkan di lehernya. Sudah pasti orang yang di hari kiamat menggantungkan harta di lehernya, itu adalah harta dari orang-orang yang bakhil selama hidup di dunia. Ada lagi manusia yang bakhil, kata Allah, alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Ada orang-orang sudah bakhil, dia ajak orang buat bakhil, saudara. Kalau bakhil, bakhil saja sendiri. Kalau pelit, pelit saja sendiri. Tapi kata Allah, wa yabkhuluna ya'muruna minan nasi bil bukhl. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Ada orang yang sudah pelit, ngajak orang lain untuk pelit, saudara. Ya Allah, betapa tidak dibayangkan pelit ini bisa menjadi virus di tengah umat. Kalau itu orang sudah pelit, dia bilang kepada ia, jangan bantu masjid itu, jangan bantu itu panti asuhan, jangan berikan hartamu buat orang sayang. Itulah gambaran orang yang bakhil. Bahkan sebagai penutup dari Sayyidina Ali karramallahu wajhah, Al-Imam Ali karramallahu wajah, aneh Pak melihat orang-orang yang pelit. Apa kata Imam Ali? Ajibtu lil bukhli ya'tajirul faqla alladhi minhu harab wa yafutuhul ghaniyul ladhi iyyahu talab. Sayyidina Ali heran melihat orang-orang yang bakhil, orang-orang yang pelit, orang-orang yang kikir. Kenapa heran? Ajibtu, saya heran melihat orang-orang yang pelit. Yastajilul faqra alladhi minhu harab. Dia nggak mau jadi fakir, Pak. Dia nggak mau jadi susah. Dia pengennya jadi orang kaya. Wa yakunu wal ghaniyul ladzi minhu talab. Dulu dia cari itu kekayaan. Dulu dia nggak mau jadi orang susah. Setelah dia kaya, iyyahu talab, dia dapat itu kekayaan. Dia kikir kepada sesama manusia. Itulah kata Sayyidina Ali, aku heran melihat orang bakhil, aku heran melihat orang pelit. Karena orang bakhil itu dulu dia pengen kaya, setelah dia kaya Allah berikan karunia yang begitu banyak, dia tutup karunia yang Allah berikan, dia pura-pura jadi orang miskin. Ketika dipinta sedekah dan zakat dia tidak mau membayar, dia pura-pura jadi orang susah. Faya'ishud dunya ishul fuqara. Orang yang bakhil hidup di dunia seperti orang miskin. Wa yuhasabu fil akhirah hisabal aghniya. Tapi hati-hati Pak, di akhirat orang yang bakhil dihisapnya seperti orang kaya. Dan yang menjadi catatan para hadirin, bakhil ini adalah sifat hati, adalah penyakit hati. Ketika kita bakhil, belum tentu kita berasa bakhil para hadirin. Siapa yang tahu kita bakhil? Yang tahu kita bakhil adalah orang-orang di sekeliling kita. Maka Nabi SAW, jangan sampai dua sifat ini, bakhil kemudian sifat-sifat jelek akhlak, bersarang di hatinya seorang mukmin. Sebagaimana doa yang Nabi ajarkan, Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazan, wa a'udzu bika minal ajzi wal kasal, wa a'udzu bika minal jubni wal bukhli, wa a'udzu bika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat sedih dan gelisah, susah dan kekurangan, dan aku berlindung dari sifat bakhil, kikir. Berarti kalau Nabi saja sudah mengajarkan doa ini, minta perlindungan dari Allah dari sifat bakhil, berarti ini sifat tidak boleh didekati oleh seorang mukmin. Mudah-mudahan kita menjadi pribadi yang dermawan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dermawan dalam harta kita, dermawan dalam waktu kita kepada Allah, ataupun dermawan dalam setiap jawahir
anggota badan yang sudah Allah berikan kepada kita, karena banyak karunia besar yang kita tidak sadar sudah bersarang di badan kita, tapi lupa kita untuk menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.